Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya ketemu lagi dengan Pak Guru yang akan menerangkan tentang pendidikan apa? Pancasila. Yang seperti minggu kemarin ya. Minggu kemarin Pak Guru sudah menerangkan tentang simbol-simbol dan apa? Dan simbol-simbol dan Pancasila. Di dalam Pancasila, kalian masih ingat ada berapa dan masih hafal dengan lambang-lambangnya? Coba Pak Faruk sebutkan Pancasila beserta lambang-lambangnya, kita bareng-bareng baca. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambang bintang, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan lambang pantai, tiga kesatuan Indonesia, dengan lambang pohon beringin, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan lambang kepala banteng, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lambang padi dan kapas. Bagus, luar biasa ya. Ternyata kalian masih ingat dengan Pancasila dan juga simbol-simbol yang berada di dalam Pancasila. Sekarang Pak Guru di papan ya. Pak Guru di papan sudah membuat gambar yang pertama itu adalah gambar bintang. Masuk dalam sila. Satu. Yang kedua dengan gambar rantai masuk sila ke. Dua. Yang ketiga gambar beringin masuk sila ke. Tiga. Yang keempat gambar kepala banteng masuk sila ke. Empat. Dan yang terakhir padi dan kapas masuk dalam sila ke. Lima. Di dalam setiap sila ya, sila 1, sila 2 sampai sila 5 itu terdapat artinya yang berbeda-beda. Contoh, yang pertama gambar bintang, simbol bintang itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan gambar bintang. Misalnya Pak Guru kasih contoh. Pak Guru kasih contoh, misalnya ketuhanan yang Maha Esa dengan gambar bintang. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ya dengan gambar bintang, berarti sila yang pertama itu berbicara tentang ketuhanan. Di dalam kata ketuhanan itu terdapat unsur-unsur ibadah. Terdapat unsur-unsur ibadah. Karena apa? Karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya kelas 3 ini, kelas 3B khususnya. Misalnya kelas 3B itu setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak kelas 3B itu melaksanakan sholat duha. Dan melaksanakan sebelum pembelajaran itu melaksanakan doa. Berarti itu kelas 3B masuk dalam sila ke. Karena apa? Karena di dalam satu ada unsur ketuhanan. Sekarang Pak Guru kasih contoh. Yang bisa angkat tangan ya. Yang bisa angkat tangan. Pak Guru akan memberi contoh. Kalau kalian bisa menjawab, kalian angkat tangan dan kalian tempelkan tangan kalian di papan, berarti masuk ke sila berapa jawaban kalian nanti ya. Kalian maju ke papan, tempelkan tangan kalian dan kalian sebutkan. Sebutkan karena apa kok kalian nempel di sila 1 misalnya ya. Sekarang Pak Guru kasih contoh pertanyaan. Kalian dengarkan ya, kasih contoh pertanyaan. Nanti yang bisa jawab angkat tangan. Nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Lalu maju ke depan, tempelkan tangan kalian di jawaban kalian. Sekarang misalnya Indonesia mau dijajah sama negara lain.
sikap dari rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia berjuang membela tanah air tercinta karena membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu masuk sila keberapa? Coba Ilham, Pak Faruk pengen tahu. Maju ke depan, tempelkan tangannya. Kira-kira jawaban Ilham, negara yang mau berperang dan rakyat Indonesia mau membela negaranya masuk dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira benar apa salah? Kenapa kok salah? Karena sila yang pertama masuk dalam ketuhanan. Ayo Ilham duduk dulu. Coba Pak Guru pengen Esa, coba. Aja. Maju ke depan ya. Nah, kalau negara Indonesia mau berperang dan rakyatnya itu membela tanah air Indonesia, berarti masuk dalam sila ketiga yang berbunyi apa? Sila ketiga yang berbunyi persatuan dengan lambang beringin. Kenapa kok membela tanah air itu masuk dalam persatuan Indonesia? Karena di dalam gambar beringin ini adalah memiliki arti persatuan Indonesia yang siap membela negara Indonesia. Yes, beri tepuk tangan untuk jawaban undangnya. Terus, yang kedua juga Pak Guru akan memberikan contoh. Kalian kalau bisa jawab, kalian maju ke depan. Misalnya kelas 3B akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, kelas 3B ini melaksanakan doa terlebih dahulu. Melaksanakan doa terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan pembelajaran, melaksanakan doa terlebih dahulu. Berarti kelas 3B itu menjalankan sila yang keberapa? Coba yang bisa angkat tangan. Ayo Riko, maju. Sila kedua dengan gambar rantai. Bunyi sila kedua itu apa? Coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Apa masuk sila kedua? Kira-kira salah apa benar? Karena apa? Memulai berdoa itu adalah termasuk dalam unsur ketuhanan. Berarti yang benar itu adalah masuk sila pertama. Karena apa? Di dalam sila pertama terdapat unsur ketuhanan. Kalian sebelum memulai pembelajaran melaksanakan doa. Di dalam doa itu ada hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Berarti masuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawaban teman kalian Riko ini salah apa benar? Terus beri tepuk tangan juga meskipun salah. Terus Pak Faruk akan beri contoh juga, Pak Guru akan memberi contoh juga ya. Misalnya ada teman kalian yang membutuhkan pertolongan. Terus kalian ketika mendengar teman kalian yang membutuhkan pertolongan, kalian berlomba-lomba ingin menolong. Ya, ingin menolong yang kesusahan atau yang butuh pertolongan kalian tolong. Itu masuk dalam sila berapa? Ayo, Dapat. Masuk sila berapa? Maju, Pak. Masuk dalam sila kedua. Apa barusan bunyinya sila kedua?
sila kedua? Benar, karena apa? Di dalam isi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada kata beradab. Berarti beradab itu adalah orang yang baik. Ketika mendengar teman kalian yang butuh pertolongan, ya, kalian harus sigap dalam memberi pertolongan kepada temannya. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Yang pertolongannya itu luar biasa. Sekarang Pak Guru kasih soal terakhir. Ya, misalnya di dalam pemilihan presiden, ya, negara Republik Indonesia, di situ dipilih oleh rakyat, dan pencalonan presiden itu juga atas dasar musyawarah atau persetujuan dari anggota DPR. Berarti di sini masuk dalam sila berapa? Ayo maju, lihat, pilih. Lah, masuk dalam sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Ayo, apa bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap pemilihan apapun, contohnya pemilihan ketua kelas, juga masuk dalam sila keempat, karena melalui permusyawaratan dan perwakilan yang kalian pilih ketua kelas lewat musyawarah, lewat pemilihan langsung, itu masuk dalam sila keempat. Wes, beri tepuk tangan yang meriah kalian yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dengan menggunakan simbol dari Pancasila, kalian bisa mengartikan makna yang terkandung di dalam 5 Pancasila. Karena 5 Pancasila ini mengandung arti yang berbeda-beda. Tetapi di dalam Pancasila, ya, di dalam Pancasila yang gambarnya Garuda itu, meskipun kelimanya isinya itu adalah berbeda artinya, tapi bisa di situ, ya, di bawah kakinya Garuda, di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Tetap berarti di dalam Pancasila itu semuanya itu adalah tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Nah, wes ya, semoga dalam pembelajaran kali ini, ya, semoga dalam pembelajaran kali ini tentang simbol-simbol dari Pancasila, dan kalian tambah bisa mengingat apa arti dari Pancasila itu, dan kalian bisa menghafal Pancasila beserta simbolnya, ya. Wes, pertemuan nanti selanjutnya akan Pak Guru bahas tentang Pancasila, dan Pak Faruk akan memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai tentang Pancasila. Ngerti apa tidak? Ngerti. Kalau sudah mengerti, ya, karena waktunya sudah cukup, ya, Pak Guru rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Pak Faruk tak tutup dengan pembacaan doa terlebih dahulu, ya. Ayo dimasukkan bukunya ke dalam tas, lalu kita berdoa dan kita pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan doa sampai ke rumah.